Ketika usia 40 tahun ini adalah usia bukan hanya ibadah yang Anda harus hati-hati, tapi juga kesehatan kita. Di usia 40 tahun, usus kita nggak seperti usus kita masih di dalam perut ibu. Usus kita masih 0 sampai 10 tahun. Nggak sama. Usus kita sudah tebel. Dipenuhi dengan kerak-kerak, plak-plak usus. Ya. Oleh karena itu apa? Ketika usia 40 tahun, perhatikan makanan Anda. Jangan asal makan. Apalagi teori yang sudah diajarkan Nabi melalui makanan panas dan dingin, ternyata bisa membersihkan plak-plak di usus. Ternyata bisa mengobati kasus kanker sekalipun. Subhanallah. Ya. Ketika usia 40 tahun, mata kita tidak seperti mata kita ketika masih kecil. Ya. Yang dulunya matanya jernih tanpa pakai kacamata, sekarang sudah pandangan berkurang. Daya akomodasi berkurang. Ya, daya akomodasi berkurang juga tidak lepas dari makanan kita. Kenapa mata kita minus? Ternyata makanan juga pengaruh. Makanan yang kita makan ternyata menimbulkan plak-plak di pembuluh darah. Bahkan peredaran darah yang harusnya disubsidi ke mata, ke retina, berkurang gara-gara kotoran-kotoran yang sudah nempel di dalam pembuluh darah. Siapa yang salah? Kita salah makan. Ya. Ini penyebab dari dalam. Penyebab dari luar seperti kebiasaan melihat sesuatu yang terlalu kecil, atau zaman sekarang sering melihat gadget. Anak umur 5 tahun sudah tidak sedikit harus pakai kacamata. Nah, rahimani wa rahimakumullah, begitu pula saraf. Saraf yang mensarafi kita sekitar 9.000 saraf yang dulu sangat sensitif. Ketika sudah 40 tahun ke atas, sudah semakin banyak saraf yang mati. Nah, begitu pula jantung. Jantung itu mulai sudah terbentuk ketika pekan minggu-minggu pertama. Sekitar 4 pekan. Sudah mulai terbentuk jantung. Bukan 4 ruang. Masih terbatas. Ketika masuk kehamilan, yaitu minggu ke-5 atau ke-6, jantung mulai berdetak. Ya. Tetapi tidak terdengar keras. Ketika sudah mulai naik ke 12 pekan, maka jantung semakin terdengar jelas. Dan jantung mulai berdetak, terbentuk ketika pekan ke-4, pekan ke-5 atau ke-6, jantung mulai bergerak. Mulai terdengar detukan jantung yang sangat lembut. Berarti ketika itu jantung sudah mulai bekerja. Darah sudah mulai dipompa. Maka kita harus tahu diri. Ketika kita ada yang di antara kita umurnya 40 tahun, ada di antara kita umurnya 65 tahun, 70 tahun, kita harus tahu diri. Ya. Jantung kita itu dari kita umur 5 pekan di dalam perut ibu sampai sekarang jantung nggak pernah istirahat. Ya. Jantung kalau istirahatnya istirahat sebagian. Tidak seperti usus, ada jam-jam istirahat total. Seperti jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Tapi kalau jantung, jam 8 malam sampai jam 4 pagi, bukan istirahat total. Kalau istirahat total, ya sudah, ma'assalamah. Lah ini istirahatnya sebagian. Ya. Oleh karena itu, kita harus tahu, jantung yang sudah umurnya panjang, nggak pernah berhenti, Anda jangan dolimi jantung Anda. Ya. Ketika pagi hari, jam 4 pagi sampai sekitar jam 12 siang, jam tubuh melakukan detoksifikasi, jantung ikut lelah. Ya. Ketika sudah lelah, maka jangan ditambah jantung itu lelah. Ya. Seperti konsumsi makanan, minuman yang tambah memperlelah jantung. Ketika jam 8 malam, jam 4 pagi, jantung istirahat, maka Anda jangan ngopi di atas jam 8 malam. Ya, kalau hanya sekali 2 kali, tidak mengapa. Kalau jadi rutinitas, ingat, para ahli jantung berkata,
orang yang sering minum kopi di atas jam 8 malam, sering begadang, apa yang terjadi? Sekitar umur 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, banyak di antara mereka mengalami gagal jantung. Dekompensasi kordis. Waktunya istirahat nggak istirahat? Coba kalau Anda punya mobil, Anda keliling dari Sabang sampai Merauke, ada waktunya mobil itu istirahat. Tapi ini jantung kita, kalau umurnya dari pekan kelima sampai kalau umurnya 50 tahun, jalan sudah sampai mana seluruh muka bumi ini. Gak pernah istirahat. Ya. Allah ciptakan jantung seperti demikian. Jangan didolimi. Ada waktunya dia punya jam istirahat. Makanya Nabi SAW, kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum bainal maghrib wal isya atau qabla al-isya. Wa yakrahu al-hadath ba'da al-isya. Kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi itu benci tidur sebelum isya. Dan benci banyak ngobrol setelah sholat isya. Makanya setelah sholat isya, jangan begadang. Jangan ngopi. Jangan banyak ngobrol. Jangan banyak makan malam. Setelah sholat isya jangan banyak makan. Ya. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Maka dari itu kita harus tahu di antara dengan kita mengetahui sadarnya kita akan ciptaan Allah seperti demikian, fitrahnya Allah ciptakan, jangan dilanggar. Ya. Jangan dilanggar. Jantung ada saatnya istirahat. Jantung, suaranya kalau Anda dengar, suaranya Lub-dub, lub-dub. Itu jantung. Ya. Kalau Anda paksa di jadwal istirahat malam, setiap hari Anda jadikan jadwal ngopi, ya, berarti yang harusnya lub-dub ditambah lub-dub, 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 lub-dub. Ya, semakin cepat. Padahal waktunya dia istirahat. Sudah lelah siang dan pagi harinya. Mencuci racun dan membantu subsidi darah untuk memproses makanan yang berat antara jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ya. Kalau sudah jantung terlalu lelah, maka jantung akan melakukan dekompensasi. Jantung yang besarnya seperti kepalan tangan kita akan membengkak, membesar. Dengan besarnya bukan berarti pompanya tambah kuat, tapi ototnya tambah lemah. Kalau Anda dengar orang yang sering ngopi, kalau sudah kelihatan kakinya bengkak, jalan 10 meter sudah ngos-ngosan, ya, dengar suara jantung dia. Pakai alat stetoskopnya para dokter. Dengarkan jantung dia. Suara jantungnya bukan lub-dub, lub-dub lagi. Suara jantungnya dijuluki suara galop ritem. Suara pacuan kuda. Suaranya berubah. Gedebuk, 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 gedebuk. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang salah? Mau bilang ini takdir Allah. Ya. Tapi semua ini adalah karena perbuatan tangan kita. Kita yang menjerumuskan diri kita. Ya, belum lagi organ yang lainnya. Yang kulit tadinya kenceng ketika masih bayi halus. Ketika sudah sering naik motor sudah mulai keriput. Ketika yang banyak ngerokok, lihat umur 30 tahun sudah keriput. Satu isapan rokok mengurangi umur dia sekitar 5 menit. Membunuh sel-sel. Ya. Kemudian ketika semakin tua, semakin keriput dan keriput. Umur 40 tahun tambah keriput. Kenapa? Sudah waktunya. Kalau masih ada orang operasi plastik. Lihat, orang operasi plastik. Wajahnya Masya Allah masih kenceng. Tapi jantung dia sudah tua, nggak bisa. Pembuluh darah dia sudah kaku, nggak lentur lagi. Ginjal dia ya itu adanya. Sudah semakin tua, liver juga demikian. Nggak mungkin dioperasi semua. Jantungnya dicangkok, ginjalnya dicangkok, liver dicangkok, pembuluh darah diganti. Siapa mau ganti? Ya, demikian rahman wa rahmakumullah. Saatnya umur 40 tahun, perbanyak ibadah. Perbanyak taubat. Sudah kurangi maksiat Anda. Maksiat kita kurangi. Ya. Ini juga, makanan juga demikian diperhatikan. Kalau kita pengen melihat
atau kita menjadi orang yang mawas diri dengan makanan, silakan Anda sekali-kali pergi ke dokter internis Anda untuk dilakukan endoskopi, masukkan kamera ke dalam usus. Kalau ususnya warnanya putih, ada pembuluh darah yang nampak, maka ususnya masih bagus. Kalau ususnya sudah warna kehijauan, kecoklatan, sudah ususnya mulai jelek. Kalau ususnya sudah warna hitam, ini sudah plak-plak di usus. Ya, kerak-kerak usus. Demikian rahimani wa rahimakumullah ya. Kita harus mawas diri dari sisi kesehatan, dari sisi ibadah. Kemudian, baik, adzan dulu. Kita cukupkan sampai di sini.